Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan berjudul Perspective Analytics, Optimization and Simulation dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muslimin SEMFT. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Taufik Maratil Abriansyah dengan NPM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Akram Hanzik Abrar dengan NPM 2351012018. Perkenalkan, nama saya Sabita Isyan Ratno dengan NPM akhir 023. Saya Gita Maharani dengan NPM akhir 024. Pengambilan keputusan berbasis model. Pengambilan keputusan berbasis model adalah penggunaan model analisis untuk membantu pengambilan keputusan. Model ini membantu merumuskan tindakan yang harus diambil berdasarkan analisis sejarah dan prediksi masa depan. Lalu slide selanjutnya ada identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Seorang pengambil keputusan perlu mengidentifikasi budaya, organisasi, dan proses pengambilan keputusan perusahaan. Misalnya siapa yang membuat keputusan atau tempat sentralisasi. Hal ini secara formal dapat disebut pemindaian dan analisis lingkungan, yaitu pengetahuan, pemindaian, dan interpretasi informasi yang dibutuhkan. Alat intelijen bisnis atau bisnis analisis bisnis atau yang kita sebut sebagai BA dapat membantu mengidentifikasi masalah dengan memindai. Lalu ada identifikasi variabel model seperti variabel keputusan, hasil, dan yang tidak terkendali sangat penting dalam pemodelan. Hubungan antar variabel juga harus dipahami. Diagram pengaruh yang merupakan model grafis memudahkan kita untuk proses identifikasi ini. Lalu ada analisis perspektif, adalah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang terjadi yang mungkin terjadi. Bentuk analisis prediktif ini penting untuk konstruksi atau memanipulasi model karena ketika suatu keputusan diimplementasikan, biasanya hasilnya terjadi di masa depan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman sekelompok saya. Selanjutnya ada kategori model. Yang pertama, manajemen model. Model seperti data harus dikelola untuk menjaga integritasnya. Manajemen tersebut dilakukan dengan bantuan sistem manajemen berbasis model yang dianalogikan dengan sistem manajemen basis data atau biasa disebut DBMS. Yang kedua, pemodelan berbasis pengetahuan. DSS sebagian besar menggunakan model kuantitatif, sedangkan ahli sistem menggunakan model kualitatif berbasis pengetahuan dalam aplikasinya. Struktur model matematika. Yang pertama ada variabel hasil, yang kedua variabel keputusan, yang ketiga variabel atau parameter, dan yang terakhir ada variabel hasil antara. Baik, selanjutnya ada kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Proses pengambilan keputusan melibatkan evaluasi dan perbandingan berbagai alternatif, di mana penting untuk memprediksi hasil masa depan dari setiap alternatif yang diusulkan. Situasi pengambilan keputusan dikategorikan berdasarkan tingkat pengetahuan pengambil keputusan tentang hasil yang diperkirakan. 3 kategori utama tersebut adalah: pertama, pengambilan keputusan dalam situasi pasti, di mana diasumsikan bahwa pengambil keputusan memiliki informasi yang lengkap mengenai hasil dari setiap alternatif yang diambil. Meskipun dalam kenyataannya hasil tidak 100% diketahui, asumsi ini menyederhanakan model dan memudahkan penerapannya. Kedua, pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Pengambil keputusan tidak mengetahui hasil yang mungkin terjadi atau tidak dapat memperkirakan kemungkinan hasilnya. Dikarenakan kurangnya informasi, pengambilan keputusan dalam ketidakpastian lebih sulit dibandingkan dengan pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Biasanya para manajer sering kali mencoba menghindari ketidakpastian dengan mencari lebih banyak informasi sehingga masalah dapat diubah menjadi kondisi yang lebih pasti. Ketiga, pengambilan keputusan dalam risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menghitung nilai yang diharapkan dari setiap alternatif dan memilih yang memiliki nilai terbaik. Ini adalah metode umum dalam pengambilan keputusan bisnis besar yang menggunakan analisis risiko untuk mengurangi ketidakpastian. Mathematical Programming Optimization dirancang untuk membantu memecahkan masalah
manajerial di mana pengambil keputusan harus mengalokasikan sumber daya yang langka di antara kegiatan yang saling bersaing untuk mengoptimalkan tujuan yang terukur. Contohnya, penjadwalan staf yang rutin pada suatu perusahaan, alokasi meja makan di sebuah restoran, rute tersebar di Google Maps. Cara untuk melakukan optimasi. Linear programming adalah alat optimasi yang paling sering digunakan. Biasanya digunakan untuk supply chain management, product mix decision, routing, dan lain-lain. Multiple goals adalah analisis keputusan manajemen bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mungkin sejauh mana setiap alternatif memajukan manajer menuju tujuan mereka. Contoh, perusahaan X bertujuan untuk mendapatkan profit yang maksimal, namun ada beberapa tujuan lain oleh perusahaan seperti untuk mencapai reputasi agar perusahaan bisa lebih besar lagi, menyejahterakan karyawannya, meningkatkan performance secara keseluruhan, meningkatkan kualitas dan kuantitas secara menyeluruh. Simultaneous goals adalah tujuan yang berbeda-beda, tapi harus tetap dilaksanakan secara bersama-sama. Metode yang digunakan untuk multiple goals adalah analytic hierarchy process, utility theory, goal programming, linear programming, A-point system. Analisis sensitivitas adalah metode yang digunakan untuk memahami bagaimana perubahan dalam variabel input tertentu dapat mempengaruhi hasil atau output dari model analisis bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang paling mempengaruhi kinerja suatu bisnis, serta memahami tingkat risiko dan ketidakpastian yang mungkin dihadapi. Dalam konteks bisnis intelligence, analisis sensitivitas membantu para pengambil keputusan untuk mengidentifikasi faktor kunci, mengukur risiko, membuat keputusan lebih baik, mengoptimalkan skenario. Proses analisis sensitivitas biasanya melibatkan pembuatan model bisnis yang mendasari kemudian secara sistematis mengubah nilai variabel input seperti harga biaya, volume penjualan, dan lain-lain, dan menganalisis dampaknya pada output seperti keuntungan atau margin laba. Analisis ini sering digunakan dalam bidang keuangan, manajemen risiko, pemasaran, dan perencanaan strategis dengan alat analisis yang tepat, seperti simulasi Monte Carlo atau analisis what if. Organisasi dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan bisnis dan membuat keputusan yang lebih informatif dan strategis. Analisis keputusan dengan tabel keputusan dan pohon keputusan. Tabel analisis adalah alat visual yang digunakan untuk mengorganisir dan menyajikan data yang relevan dengan cara yang terstruktur sehingga memudahkan analisis data pengambilan keputusan. Dalam konteks bisnis intelijen, tabel analisis yang sering digunakan untuk merangkum informasi penting, mengevaluasi kinerja, menganalisis tren, mengidentifikasi peluang, dan memahami ancaman. Pohon keputusan adalah alat analisis yang digunakan untuk memetakan berbagai keputusan dan kemungkinan hasil berdasarkan kondisi atau variabel yang berbeda. Ini adalah representasi grafis dari proses pengambilan keputusan yang menunjukkan berbagai pilihan dan konsekuensi yang terkait dengan masing-masing pilihan. Pohon keputusan membantu para pengambil keputusan untuk memahami dan mengevaluasi dampak dari berbagai skenario, sehingga memfasilitasi keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Cara kerja pohon keputusan. Yang pertama, menentukan keputusan yang akan dibuat, identifikasi keputusan utama yang harus diambil. Yang kedua, mengidentifikasi pilihan dan opsi yang tersedia. Buat cabang dari not keputusan yang menunjukkan semua kemungkinan opsi atau pilihan. Yang ketiga, menilai peluang dan dampak. Untuk setiap opsi, identifikasi kejadian potensial yang mungkin terjadi, not peluang dan dampaknya. Yang keempat, menghitung probabilitas dan nilai yang diharapkan. Setiap cabang yang muncul dari not peluang biasanya diberi nilai probabilitas. Dari sini, kita dapat menghitung nilai yang diharapkan untuk menentukan opsi terbaik. Yang kelima, memilih jalur terbaik. Berdasarkan hasil analisis, pilih jalur atau keputusan yang memberikan hasil optimal. Selanjutnya ada jenis-jenis simulasi dalam bisnis intelijen. Yang pertama ada simulasi Monte Carlo. Teknik simulasi yang paling umum digunakan dalam bisnis intelijen itu adalah simulasi Monte Carlo, karena
Simulasi ini menggunakan teknik statik untuk menghitung berbagai hasil potensial dengan menjalankan sejumlah besar percobaan acak berdasarkan variabel input yang berbeda. Yang kedua ada simulasi what if. Jadi simulasi yang digunakan untuk mengeksplorasi dampak dari perubahan variabel-variabel tertentu pada hasil akhir itu adalah simulasi what if. Jadi ini memungkinkan perusahaan untuk menguji berbagai skenario untuk memahami dampak potensial dari keputusan strategis. Yang ketiga ada simulasi sistem dinamik. Simulasi ini tuh digunakan untuk memodelkan dan menganalisis perilaku sistem bisnis kompleks dengan banyak elemen dan interaksi. Jadi simulasi ini tuh berguna untuk memahami hubungan sebab, akibat, dan dinamika waktu dalam sistem bisnis. Dan yang terakhir ada simulasi agen berbasis. Jadi simulasi ini tuh digunakan untuk memodelkan perilaku individu atau entitas yang berbeda dan interaksi mereka dalam suatu sistem. Jadi agen bisa berupa konsumen, pesaing, atau bagian dari rantai pasokan. Selanjutnya ada langkah-langkah simulasi dalam bisnis intelijen. Yang pertama itu definisikan masalah dan tujuan simulasi. Kedua, pemodelan sistem dan identifikasi variabel utama. Ketiga, pemilihan teknik simulasi yang tepat. Keempat, penetapan asumsi dan parameter. Kelima, pelaksanaan simulasi dan pengumpulan data hasil. Keenam, analisis hasil simulasi. Dan ketujuh, pengambilan keputusan berdasarkan wawasan dari simulasi. Selanjutnya ada 5 fitur utama simulasi interaktif visual. Yang pertama, antarmuka visual yang mudah digunakan. Jadi menggunakan dashboard atau peta visual untuk menampilkan data dan skenario bisnis. Ini tuh mencakup grafik, diagram, tabel, dan peta panas yang memudahkan untuk memahami data dan hasil simulasi. Kedua, ada pengaturan variabel yang dapat disesuaikan. Jadi pengguna dapat mengubah variabel input seperti harga, biaya, tingkat permintaan, atau faktor eksternal lainnya. Yang ketiga, visualisasi data dinamis. Visualisasi data seperti diagram batang, grafik garis, peta aliran, atau diagram Venn digunakan untuk menampilkan hasil simulasi secara dinamis, memberikan gambaran intuitif tentang bagaimana perubahan parameter mempengaruhi hasil. Yang keempat, pemodelan berbasis skenario. Jadi pengguna dapat membuat, menyimpan, dan membandingkan berbagai skenario simulasi untuk analisis lebih lanjut. Dan yang terakhir, kelima, ada integrasi dengan data real time. Jadi beberapa simulasi interaktif visual dapat dihubungkan dengan sumber data real time seperti data pasar, penjualan, atau analitik konsumen untuk memastikan bahwa simulasi dan analisis selalu relevan dan diperbarui. Dan yang terakhir ada manfaat simulasi interaktif visual dalam bisnis intelijen. Yang pertama, meningkatkan pemahaman terhadap data dan hubungan antar variabel. Jadi dengan memvisualisasikan data dan hasil simulasi, pengguna dapat lebih mudah memahami hubungan kompleks antara berbagai faktor dan dampaknya pada hasil bisnis. Yang kedua ada memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Karena hasil simulasi diperbarui secara real time berdasarkan input pengguna, pengambilan keputusan dapat dengan cepat mengevaluasi berbagai opsi dan skenario, membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih terinformasi. Ketiga, mengurangi risiko dan ketidakpastian. Dengan menguji berbagai skenario dan variabel, organisasi dapat lebih baik memahami risiko yang terkait dengan setiap keputusan dan mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif. Keempat, mendukung perencanaan strategi dan operasional. Simulasi interaktif visual membantu dalam merancang strategi bisnis dengan memungkinkan eksplorasi berbagai kemungkinan hasil dan menguji respon terhadap perubahan kondisi pasar atau operasional. Dan yang terakhir, meningkatkan kolaborasi antar tim.
Jadi simulasi interaktif visual dapat digunakan dalam lingkungan kolaboratif di mana tim dari berbagai departemen dapat mengeksplorasi dan berdiskusi tentang skenario dan hasil yang berbeda, mendukung pengambilan keputusan yang lebih terkoordinasi. Sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila kami mempunyai kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.